Halo Sobat Lestari, saya Sabri Resta Priscilla dari perwakilan kelompok MMDUB 584 Desa Temuguru. Saat ini kita sedang berada di kebun milik Pak Bowo, Dusun Tojolor di Desa Temuguru. Mari kita berkeliling sejenak untuk melihat apa saja yang ada di kebun ini. Kita lanjutkan wawancara dengan rekan saya Anan bersama dengan Pak Karmo dan Pak Bowo di Dusun Tojolor, Desa Temuguru. Izin bertanya, nama lengkap Bapak siapa? Kalau nama lengkap saya aslinya Sukarman, cuma panggilannya kan Pak Karmo. Terkenalnya Karmo itu, aslinya Sukarman. Kalau ini Mas Budi Utomo. Budi Utomo, panggilannya Mas Bowo. Mas Bowo, panggilannya. Saya ketua kelompok taninya, juga pemangku wilayah kepala dusun. Ini bendara kelompok tani, juga BPD di Desa Temuguru. Perwakilan dari Dusun Tojolor BPD-nya ini, Mas Budi. Yang kemarin sebelum juga mampir ke acara kelompok tani yang bagi-bagi itu. Jadi aku sama teman-teman aku ini ada kegiatan untuk membuat video tentang sosialisasi penanaman itu. Mungkin izin bertanya-tanya dikit nih ke bapak-bapak, Pak Karmo sama Pak Budi gitu. Mungkin untuk yang pertama ini terkait masyarakat, aku masih ingin lebih ke Pak Karmo dulu. Aku nanyanya terkait ini Pak, kan kayak sekarang kan banyak tentang masalah panas itu Pak. Mungkin kan kayak suhu cuaca mungkin mulai naik gitu kan, dan itu mungkin karena kekurangan pohon juga di Indonesia. Mungkin yang mau jadi pertanyaannya, bagaimana sih tingkat kepedulian masyarakat di Temuguru khususnya di Desa Dusun Tojolor gini mengenai penanaman pohon gitu Pak? Kalau tingkat kepeduliannya memang agak berkurang, yang seringnya ditebang sekarang itu. Makanya terjadi kayak panasnya mulai ekstrim seperti itu. Kalau penanamannya mungkin kalau ada program penghijauan, mungkin insya Allah ya, kalau ada istilah dari pemerintah atau gimana ya kita pasti bergerak nanti. Tapi yang jelas tidak ada program untuk penghijauan, dan kesadaran untuk menanam pohon kayaknya kurang. Sudah mulai menurun Gitu. Terus ini kan kemudian di Desa Tojolor, Tojolor ini kan ada kayak kelompok tani gitu. Mungkin ada nggak sih dari kelompok tani itu mungkin melakukan gerakan terkait meningkatkan kepedulian masyarakat terkait penanaman pohon itu Pak di desa ini? Selama ini saya pengurus kelompok tani, saya ketua dan ini sekretaris saya, tidak ada kegiatan itu. Dan dari dinas pertanian mungkin yang sering disosialisasikan itu terkait dengan tanaman pangan, padi, jagung, roti kayak ini, buah naga, dan permasalahan pupuk yang jelas. Kalau untuk penghijauan sendiri di kelompok tani kami tidak ada. Mungkin di kelompok LMDH mungkin, tapi selama ini saya belum ada kegiatan seperti itu. Namanya itu belum, mungkin
lebih ke arah yang dijadikan komoditas atau bisa dijual gitu ya Pak. Lapangan. Jadi selain itu kayak ini kan aku juga sering lihat kayak sini banyak masyarakat yang bertani atau berkebun gitu Pak. Mungkin aku mau tanya kayak tanaman yang berpotensi atau sangat cocok lah ditanam di daerah sini gitu Pak. Untuk tanaman pohon keras. Ini. Pohon keras itu banyak Durian mas. durian, Durian sengon ya. tanaman buah, sengon kayak sengon. Datarannya kan mencukupi untuk wilayah Tojolor. Untuk datarannya mencapai ketinggian di atas 400 kalau wilayah Tojolor ini mas. Jadi kondisi hawa dinginnya mampu untuk tanaman-tanaman kayak sengon, kayak durian, tanaman buah itu mampu mas. Aku mungkin nanya terkait sengon tuh kayak gimana ya Pak gitu buahnya? Sengon itu tanaman kayu mas. Kayu. Kayu tuh. Yang diambil yang kayu. diambil buat Untuk- itu triplek itu mas. Iya. Bahan dasar triplek. Kayaknya kebutuhan kayu sengon itu kurang mencukupi. Kebutuhan berarti pohonnya yang kurang. Kurang. Sementara ini. Oke. Tapi yang kan tadi sebutin banyak kayak durian, terus ada sengon juga, ada buah Iya, naga. iya. Itu tapi yang jadi komoditas utama atau yang paling menonjol dari Temuguru ini dari dusun Tojolor khususnya yang paling Ya. utamanya. Sementara ini bervariasi mas, nggak ada yang menonjol. Rata-rata ya kelapa itu yang iya ya mas ya, kayak setiap orang itu punya Punya. pohon kelapa Oh, itu. belum. Kalau Yang lainnya buah naga itu masih Beberapa. beberapa yang istilah yang nanam buah naga, durian juga mulai. Tapi kalau durian insya Allah mulai mulai tanam tanam dan insya Allah 4 tahun ke depan melimpah di sini karena sebantaran pinggir di hutan ini sudah kawasan LMDA itu LMDA. pinggir hutan tuh banyak yang menanam durian, Mas. Durian. Sama Tanaman alpukat. buah. Sama alpukat. Oke. Berarti untuk komoditas utama itu masih lebih rata semuanya ada gitu ya Pak? ya Enggak, Iya. belum ada yang terlalu menonjol. belum Nggak belum ada, belum nggak ada. Terus ini mungkin lebih ke selanjutnya saja lebih ke arah lebih spesifik ke pohon gitu Pak. Kan tadi kan juga dijelasin kayak ada pohon buah naga. Ini kan kebetulan bawa juga ada kebun buah naga. Gitu. Nggih. Ini mungkin kalau perawatan atau cara penanaman buah naga itu mungkin ada atau cara-caranya nggak sih Pak? Mungkin pas penanamannya bagaimana terus di tanah atau apa gitu Pak? Ya untuk perawatan kayaknya ya seperti biasa Mas, untuk tanaman tuh ya mulai tanam, cuma kan jangka waktu panennya buah naga itu agak panjang musiman. 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 Ini mulai musim tanam, ketika tanam sampai buah itu mulai berbuah itu 2 tahun lah mulai berbuah Mas. Yang lama Cuma kan 1 kali tanam Mas. Jadi kita nunggu buahnya itu cuma musiman per tahun. Kalau kita setut pakai lampu bisa panen di luar musim. Tapi ini terkendala cuaca dan pupuk terutama Mas. Kita tidak bisa panen di luar musim dikarenakan pemupukan kurang. Mahal bukan kurang Mas. Mahal terus sulit juga pupuknya. Ya, mungkin ini kan selain buah naga tadi juga sempat sini durian gitu Pak. Iya. Apakah Bapak sendiri pernah kayak nanam durian tuh ada nggak Bapak punya? Pernah itu satu pohon Mas, baru umur 2 tahun. Oh, enggak ya? Nah, dulu memang pernah ada gerakan penanaman pohon durian sepantaran sungai. Ada, cuma nggak tahu sekarang dirawat atau enggak. Ya sebagian mungkin ada yang tumbuh, sebagian ada yang nggak tumbuh Mas. Itu mungkin kalau dibandingkan perawatan pohon durian sama buah naga tuh lebih sulit yang mana gitu Pak? Kalau Ya kalau lebih mudah durian kayaknya Mas. Durian. Kalau durian kan kita nanam lalu perawatan panennya kan 5 tahun setelah penanaman Mas. Kalau untuk buah naga harus ada perawatan intensif, minimal itu per 1 bulan ada pengobatan masuk, pemupukan masuk, gitu Mas. berarti kalau durian tuh apa pemberian obat atau pupuk itu lebih jarang atau mungkin lebih sedikit dibandingkan ke buah naga? Iya, jarang. Kalau durian sekali tanam mungkin pupuk 2 bulan, setelah itu 6 bulan baru dipupuk lagi. Tapi kalau terkait buah naga ini perawatan ekstra. Ekstra. Kayak Kan mulai penanaman kita ikat dari batangnya, lalu kita benahi sulur-sulurnya, kita pangkas Mas untuk bisa berbuah. Oke, betul. Berarti ya lebih ekstra lah Iya. yang dilakukan buat buah naga itu Bang. Iya. Dari ini kan menyangkut permasalahan tadi yang terkait ada program penanaman. Dari desa sendiri sebenarnya udah ada belum sih Pak kayak upaya penanaman Gerakan. penanaman dari desa? sementara ini kayak ya nggak ya ada sih, cuma bantuan bibit itu dari Pernah tahun tahun berapa ini? sekitar 2013 sih ada kegiatan dari Dinas Kehutanan Mas.
kita dapat pembibitan waktu itu ada kelas kayu kayak jabon, kayak Jati. sengon, jati pernah, itu kayak gembilina itu pernah. Di sini lokasinya waktu itu Mas. Tempat pembedengannya di sini. Pembibitannya. Lalu kita bagikan ke masyarakat Mm-mm. untuk ditanam ke lahan-lahan kosong itu Mas. Terus sekarang mungkin apakah tumbuh atau Tumbuh Mas. Ada yang panen. Kalau sengon kan kita pasca panennya kan Tebang. cepat Mas. 4 tahun 5 tahun. 4 tahun 5 tahun kan panen. Waktu itu kegiatannya sekitar tahun 2013. Kalau untuk tanaman keras yang lainnya kayak gembilina, ada jati juga ada. Jati itu sekarang ya hampir satu gelas lingkar 100 cm lah, oh lumayan. lumayan. Iya betul tuh. Di lokasi saya juga ada tanaman jati. Tapi kan tadi upayanya udah ada, mungkin kayak adakah kendala yang dirasakan gitu dalam penanaman pohon di Desa Temuguru gitu Pak? Kayak di Dusun Tojone ada nggak sih kendala yang jadi permasalahan dalam penanaman pohon itu Pak? Ya mungkin kendalanya panennya kan lama Mas. Kan petani kan butuh hasil Mas. Sekarang untuk tanaman keras, kelasnya tanaman kayu jati itu butuhnya itu bukan tahunan, puluhan tahun itu panen Mas. Petani kan inginnya instan sekali nanam, berapa bulan panen kan gitu Mas. Betul betul. Mungkin berarti kendalanya itu lebih ke masa tanam yang lumayan lama sama Lama, masanya. jarak panennya terlalu lama kalau kayu Mas. Tapi mungkin kalau selain kayu ya Pak, kalau Iya. buah-buahan kayak durian, buah naga dan buah lainnya gitu, kendalanya ada nggak Pak? Mungkin kayak pupuk atau mungkin ada penyakit gitu Pak dari pohonnya? Mungkin kalau untuk tanaman buah naga itu sekarang itu penyakitnya itu ya mungkin tanamannya sudah tua, mungkin penyakitnya ya juga banyak sekali Mas. Contohnya kayak ada cacar, busuk batang, busuk buah itu ada serangan Mas. Ini mungkin kalau buat buah naga tuh biasanya apa setelah berbuah itu kan ada jangka untuk berbuahnya itu berapa Pak? Kalau untuk buah naga itu terus Mas, ketika musim panen raya itu habis berbunga itu ada lagi butiran untuk bakal bunganya itu tumbuh lagi terus sampai hampir 5 bulan tuh panen terus Mas. Berurutan untuk panen rayanya. Kalau untuk pasca lampu kita setut pakai lampu ini Mas, kita atur untuk pasca berbunganya memakai lampu. Kita lampu nyala, lalu kita pupuk, itu nanti setelah 30 nyala tumbuh bakal bunganya. Ya itu yang kita tunggu untuk pasca panennya Mas. Buat pendapat Bapak sekarang ini, menurut Bapak tuh penanaman pohon untuk menangani masalah cuaca panas ini penting nggak sih Pak? Ya sangat penting Mas. Sangat penting. Kalau ada program penanaman pohon, kalau ada ya kita sangat menerima karena apa? Satu untuk mengurangi hawa panas ekstrimnya, juga kalau musim penghujan kita menanggulangi kendala banjir karena sering sekali banjir karena di hutan itu kan sudah habis mulai ditebangi. Mulai. Sekarang sering hujan sedikit banjir karena mulai berkurang lah. Rasa kepedulian untuk menanam itu tidak ada. Kalau perhutani tetap tebang tanam, tapi kalau untuk wilayah-wilayah kita di kayak di kebun kepeduliannya kurang. Mungkin ada lebih digalakan lagi. Kalau ada program itu pasti kita welcome sekali, khususnya di wilayah Tojolon. Itu mulai menurun. Mungkin kalau menurut Bapak ini ada nggak sih kayak bagaimana gitu mengajak masyarakat buat ikut ayo nanam pohon bareng-bareng gitu buat mengatasi masalah ini? Ada nggak sih kayak cara mungkin yang menurut Bapak efisien atau bisa lah digunakan untuk mengajak masyarakat dan masyarakat itu benar-benar menanam? Ya, kalau caranya kita sering mengajak, kendalanya kan bibitnya itu dari mana gitu loh. Kalau ada istilah kalau rencana ke sana sih ada, makanya terkendalanya dengan permodalan untuk bibitnya yang mau kita tanam kan juga lumayan gitu loh. Kalau sering juga kita galakan untuk satu kayak belantaran sungai itu kita diadakan nanam, tapi karena ada kegiatan pembangunan untuk irigasi pasti ditebang seperti itu. Berarti mungkin caranya mungkin lebih baik kayak kan kita udah ngajak, mungkin kita lebih ke arah penyediaan bibit gitu. Betul, kalau ada penyediaan efisiennya. penyediaan memfasilitasinya memang lah. mulai dari 2013 sampai sekarang berapa tahun? Ya 10 tahun. 10 tahunan tidak ada program. Kalau toh ada program kayak kemarin kita ada proyek pembibitannya di sini, nanti dibagikan ke warga, pasti
lumayan seperti istilahnya apa ya, Mungkin menambah dari dinas kehutanan kalau nggak salah yang dapat untuk bibitan kayak kayu itu mas, sengon, jabon. Berarti itu udah lumayan lama gitu loh Pak. Ya itu 2013. Lumayan 10 tahun kira-kira. 10 tahun. Iya. Wong saya nanam sudah panen kok. Panen di usia 6 tahun waktu itu. Oh 6 tahun. Sengon waktu itu mas, saya tanam. Ini udah masuk pertanyaan yang ya belum terakhir banget tapi mungkin udah penghujung. Ini bagaimana sih pendapat Bapak bila masyarakat itu kayak udah acuh, udah bahkan nggak memiliki kesadaran buat nanam pohon. Pendapat Bapak tuh terkait keadaan itu gimana gitu? Kalau misalnya masyarakat udah nggak mikir pentingnya menanam pohon, ya udah mulai cuek buat nanam pohon. Pendapat Bapak gimana? ya kalau ada apa, kalau coba seperti itu ya kita repot juga, makanya kita lebih lagi digalakkan untuk lebih sosialisasinya ke sana, pentingnya penghijauan, penanaman pohon kembali. Ya makanya kita istilahnya pemangku wilayah sini, kalau tidak ada dorongan dari pemerintah sendiri, kita kan juga kerepotan terkait pendanaan itu gitu loh. Yang tadi saya jelaskan, kalau ada program-program harus gini-gini, pasti kita bergeraknya di sana. Ada pembibitan, kita bagikan pohon, pasti bergerak. Kesadarannya itu kalau ada istilah bantuan seperti itu gitu. Kalau inisiatif sendiri kayaknya memang berkurang, karena kita itu butuhnya sekarang, jangan apa-apa, sekarang butuhnya instan. Kayak tanam apa yang butuh waktu panjang sampai 1 tahun, pasti orang menghindari itu. Minimal kayak padi aja sekarang ada yang lebih umur 80 kita Genja. kejar itu genja. Kan seperti itu. Kita butuhnya sekali panen dapat uang, tapi kalau kayak penanaman pohon kayu keras kan puluhan tahun. Lebih lama. Iya. Berarti ibaratnya kayak kesadaran masyarakat tuh menurun karena Menurun karena ya iya. ya Mungkin mengikuti mas, mengarahnya ke tanaman buah yang jangkanya panjang, termasuk kayak tanaman durian itu kan durian, tanaman alpukat. kayu kan juga itu mas. Kayunya kan buat Bisa bisa dipakai. dipakai. Kalau ada itu Bukan bagus. berpotensi, karena untuk wilayah sini tanaman durian itu sangat berpotensi mas. Cocok Karena durian. untuk wilayah selatan, Banyuwangi Selatan khususnya tidak berbuah mas. Datarannya kurang tinggi, kan sangat berpotensi untuk wilayah sini mas. Jadi kan mulai kesadaran masyarakat itu kan harus mulai timbul. Tapi untuk tanaman yang kayak alpukat, duren, kayak gitu, kayak pete apa itu mas. Baru ditimbulnya untuk tanaman-tanaman seperti itu. Iya ya, Sedangkan karena berpotensi untuk wilayah sini kan gitu. tapi sedangkan kayak tanaman-tanaman yang lain yang lebih berpotensi untuk mungkin kayak lebih sebagai tanaman ditanam untuk mencegah bencana doang, kagak menghasilkan, itu lebih kurang gitu ya. Kurang. yang untuk mencegah Sedaranya sih Ya kurang. ada, cuma ya kurang antusias lah ya, masyarakat karena mas. tidak menghasilkan gitu Nah mungkin. itu mas. Oke, ngerti. Mungkin yang terakhir nih Pak, ini harapan dari bapak-bapak terhadap apa ya, kesadaran masyarakat dan penanaman pohon ini bagaimana gitu Pak? Apakah harapannya untuk penanaman pohon ini bisa lebih digalakkan, sebuah kesadaran masyarakat juga semakin meningkat untuk mengatasi cuaca panas dan bencana-bencana alam lainnya gitu? Apa harapannya gitu ke depannya? Ya harapan kami ya itu ya, kita mengharapkan ya ada penanaman pohon kembali terkait itu. Ya tadi saya bilang kalau tidak ditunjukkan pemerintah dengan menggalakkan seperti itu, kesadarannya kurang sudah. Karena kita butuh itu, ekonomi itu sudah menunjang, sangat-sangat berpengaruh. Kalau tanam pohon nunggunya, dan kita butuh uangnya cepat. Harapan kami kalau ada apalagi dari adik-adik mahasiswa, ada program penanaman, kita sangat menerima, welcome, ada bantuan bibit pohon, apa alpukat, apa durian, kita sangat menerima sekali kalau ada kegiatan seperti itu. Nanti kita sosialisasi ke masyarakat, ini loh pentingnya kita tanam pohon, satu untuk penanggulangan banjir, mengurangi ekstrimnya panas yang lebih ekstrim, dan tapi menghasilkan kayak jenis durian, alpukat, dan tanaman berbuah yang istilah cepat berbuah daripada pohon keras kayak jabon, kayak sengon, itu kan butuh kayunya, jati itu. Mungkin itu. Istilahnya dua fungsi hasil lah mas. Kayunya bermanfaat, juga buahnya juga untuk hasilnya. Terus juga tanamannya juga bermanfaat untuk menanggulangi bencana. Betul. Iya. Banyak manfaatnya gitu. Iya. Oke, berarti mungkin harapannya lebih ke ada banyak manfaatnya, jangan nyembuhan kayu atau gitu. Oke, mungkin kalau dari rumput-rumput gitu. Ya kita coba membersihkan tanaman rumput liar yang ada di bawahnya
buah naga agar kita bisa merawat pemupukannya biar enak. Jadi kita untuk tanaman pengganggu kayak rumput-rumput liar ini kita bersihkan. Nanti di sekitarnya untuk pemupukan biar enak kan gitu. Jadi kan kayak rumput tuh mungkin mencuri nutrisi gitu ya Pak, yang diberikan oleh pupuk. Iya, nanti kita konsentrasi pupuk biar nggak kemakan rumput liar kayak gini Mas. Ya tadi mungkin yang pemupukan itu Pak. Iya. Itu kira-kira Bapak biasanya memupuk berapa kali jangkanya Pak? Untuk kita untuk panen di luar musim itu per 15 hari kita pupuk Mas, pakai pupuk berimbang dan ditambah dengan pupuk kayak organik kayak gini Mas. Ini betul-betulan organik ini Mas. Untuk biasanya dari kita pakai koi kambing itu untuk dimasukkan ke dalam bawahnya pohon buah naga ini Mas. Jadi tipe pupuk yang Bapak pakai itu ada 2 gitu Pak? Iya, kita pakai kimia itu pakai pupuk berimbang kayak NPK itu. Lah untuk pupuk tambahannya kita pakai pupuk kandang, pupuk organik. Udah. Jadi untuk perawatan kayak gini kan tanaman tidak berpotensi untuk berbuah, kita buang. Itu busuk Pak? Ini busuk daun. Jadi apa itu makanan itu biar nggak keserap untuk tanaman yang tidak berproduktif. Jadi kita pangkas ya kayak gini nih, tanaman bertumpuk kita buang gini. Jadi butiran apa itu kayak daunnya buah naga itu bisa normal, tidak rapat, maksudnya apa itu sirkulasi udara bisa masuk ke sela-sela tanaman buah naga ini. Itu pohon yang di atas buah naga itu apa Pak? Ini untuk tanaman apa namanya? Ini pohon randu untuk tiangnya, untuk penyangga, untuk tanaman buah naga biar nggak roboh Mas. Ini ya dibersihkan ya bisa ini biar bersih ini. Untuk limbahnya untuk rempesan yang daun randu itu bisa untuk makan ternak. Kita manfaatkan untuk pakan ternak kambing daun randu. Oke Bang. Oke, mungkin kalau yang buah naga itu aja Pak. Iya. Terus satu lagi tadi durian, mungkin kita bisa arah ke pohon durian yang punya Bapak boleh? Monggo. Sawet tapi Mas Kiran. Oh enggak, foto apa Pak? Ini tanaman durian berusia hampir 2 tahun. Ini sengaja saya tumpang sarikan dengan tanaman buah naga. Ketika nanti tanaman buah naga ini tidak berpotensi, nanti kita bisa panen durian. Ya perawatannya ya kita ambil selanya dari buah naga, kita tanam. Ini kita habis pemupukan kemarin memakai organik. Jadi biar apa itu tanahnya biar gembrung, kita pupuk biar pertumbuhannya normal. Kemarin juga kita pakai semprot untuk menghilangkan penyakit yang ada di dalam tanaman durian ini. Itu kalau untuk pupuknya baru pupuk satu doang Pak? Ini apa gimana Mas? Itu kan tadi kalau untuk pohon buah naga itu kan pupuknya 2 tuh, ada yang Iya. kimia sama yang dari kandang. Iya. Kalau ini baru apa Pak? Udah Ini baru pemupukan kemarin kedua. Ini kalau selangnya ini 3 bulan sekali kita memupukan durian ini Mas. Ketika musim penghujan kita pupuk, nanti ketika musim kemarau kita kasih pupuk organik gitu aja Mas. juga menggunakan 2 pupuk itu. Iya. Ya mungkin ketergantungan kepada kimia masih Mas kalau kalau petani. Mungkin berkurang lah penggunaan kimia, kita sering menggunakan organik. Mungkin ini Pak, kayak kan aku juga sempat dengar kayak penyakit dari pohon durian tuh ada kanker batang namanya. Iya. Ya itu mungkin kanker batang tuh bisa disembuhkan atau gimana? Kanker batang itu yang sering diserang kayaknya tanaman sengon Mas. Kayak ada belendoknya putih. Kalau durian saya masih belum menemukan, terutama kalau durian penanaman awal aja Mas. Teknis penanaman awal, jadi
tidak terlalu dalam, ya tidak terlalu dangkal. Jadi batang pongkol dari batang durian itu tidak terlalu ke dalam. Jadi tidak terlalu kena endapan air. Biasanya kalau terlalu dalam itu busuk mas batangnya, jadi nggak bisa tumbuh subur. Bagaimana cara awal penanamannya gitu? Iya. Menentukan. Boleh. Tapi masih kecil, masih usia sekitar hampir 1 tahun segini. Bisa sesuatu masih ajak kabur yang lain. Iya. Makanya kan sini kan kemauannya petani kan dua fungsinya itu mas. Ada tanamannya kayak kelapa itu kayunya kan bermanfaat jadi kita untuk buatan rumah. Buahnya juga laku kan gitu. Banyak yang cari wah. Iya. Seger. Kayaknya kebutuhan kelapa muda itu kurang mas. Jadi banyak yang beli daripada yang produksi kan gitu di wilayah sini. Dan sekarang cuacanya panas, orang kan mintanya yang dingin-dingin. Degan. Itu degan jeli itu mas. Oh ini ada yang produksi mas, yang warung banyak Lenpoli itu mas. Satu harga jualnya 12.000. Iya. Kalau sudah kemasan gitu mas. Kalau ambil dari petani mentahnya itu cuma 2.000 mas. Ih, murah. Iya. Dikemas sedemikian rupa, dibentuk yang bagus, dikasih label sudah 12.000 mas satu. Iya lumayan. Kan ya berpotensi. Untungnya lumayan. Iya lumayan. Oke, paham. Ya Pak, mungkin Monggo. itu aja Pak. Terima kasih Pak udah diajak berkeliling gitu kebun ya, Pak. Ya, mungkin harapannya semoga terus lagi terus juga. Amin. Semoga kebunnya lancar lah bisa Amin, terus amin. bisa menghasilkan. Iya, amin. Matur suwun Pak. Oke. Caranya, semoga informasi yang diberikan oleh Pak Karmo dan Pak Bowo menjadikan kita sebagai generasi yang peduli dengan lingkungan, terutama dalam upaya penanaman pohon.